Bayangkan ini. Anda sedang bosan dengan tubuh Anda saat ini. Rasanya terlalu besar, terlalu tua, atau mungkin terserang penyakit yang parah. Apa yang bisa Anda lakukan? Bagi hampir semua makhluk hidup di bumi, kerusakan tubuh yang parah berarti akhir dari segalanya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada tombol reset biologis, namun alam selalu punya pengecualian yang menentang logika. Ada satu makhluk kecil, berlendir, dan tampak rapuh, yang justru memiliki solusi ekstrem terhadap masalah hidupnya. Solusinya bukan menyembuhkan diri, bukan beradaptasi perlahan, melainkan sesuatu yang terdengar mustahil, memotong kepalanya sendiri, dan menumbuhkan tubuh yang benar-benar baru, segar, dan berfungsi sempurna. Ini bukan fiksi ilmiah, bukan eksperimen laboratorium yang gagal, dan bukan cerita mitos laut. Ini adalah fakta biologis nyata yang ditemukan para ilmuwan dalam penelitian modern. Makhluk ini adalah siput laut dari genus Sacoglosan, khususnya spesies Elysia marginata dan Elysia atrophiridis. Siput ini sering dijuluki siput solar karena kemampuan uniknya memanfaatkan energi matahari. Namun julukan itu terasa kurang adil jika dibandingkan dengan kemampuan regenerasi ekstrem mereka. Kemampuan mereka bahkan melampaui bintang laut, salamander, dan cacing pipih yang selama ini dianggap juara regenerasi di alam. Lalu bagaimana proses ekstrem ini bisa terjadi? Fenomena ini dikenal sebagai autotomi ekstrem atau pemisahan diri total. Berbeda dari cicak yang memutuskan ekor, siput ini memutuskan bagian terpenting tubuhnya. Kepala, lengkap dengan otak, mata, dan pusat sistem saraf. Para peneliti mengamati bahwa ketika siput ini mengalami stres biologis, seperti infeksi parasit atau kerusakan jaringan, mereka mulai membentuk garis pemisah di bagian leher. Proses ini tidak instan, melainkan berlangsung perlahan selama beberapa jam hingga jaringan benar-benar terputus. Dalam adegan yang tampak seperti mimpi buruk biologis, kepala siput akhirnya terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Tubuh lama yang mengandung jantung, sistem pencernaan, dan sebagian besar organ vital tertinggal dan perlahan mati. Sementara itu, kepala siput yang masih hidup merangkak menjauh seolah tidak terjadi apa-apa. Hal yang paling mengejutkan terjadi setelahnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kepala siput yang terpisah sudah mampu makan kembali. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin makhluk tanpa jantung dan usus bisa bertahan hidup? Jawabannya terletak pada kemampuan langka bernama kleptoplasti. Siput ini mencuri kloroplas dari alga yang mereka makan dan menyimpannya di dalam jaringan tubuh mereka. Kloroplas ini tetap aktif dan melakukan fotosintesis, menghasilkan energi langsung dari cahaya matahari. Dengan kata lain, kepala siput ini bertahan hidup seperti organisme setengah tumbuhan. Energi dari fotosintesis inilah yang menjaga sel-selnya tetap hidup selama fase paling kritis, regenerasi. Saat belum ada sistem pencernaan yang berfungsi, sekitar 1 minggu setelah pemisahan, jaringan baru mulai terbentuk. Struktur mirip jantung muncul terlebih dahulu, diikuti sistem pencernaan dan organ-organ lain. Dalam waktu 2 hingga 3 minggu, siput ini memiliki tubuh baru yang lengkap dan fungsional, seolah tidak pernah mengalami trauma ekstrem sebelumnya. Pertanyaan terpentingnya adalah, mengapa melakukan hal seberbahaya ini? Mengapa tidak memperbaiki tubuh lama saja? Jawabannya terletak pada musuh terbesar siput laut ini, yaitu parasit internal. Penelitian menunjukkan bahwa banyak siput yang melakukan pemotongan kepala sebenarnya telah terinfeksi parasit seperti Copepoda. Parasit ini biasanya bersarang di bagian belakang tubuh, mengisap nutrisi, dan melemahkan inangnya secara perlahan. Jika parasit ini dibiarkan, mereka dapat menyebar dan akhirnya merusak sistem saraf pusat. Dengan memutuskan seluruh tubuh, siput secara efektif membuang semua parasit sekaligus, menyelamatkan bagian terpenting, otaknya. Selain parasit, kemampuan ini juga berfungsi sebagai mekanisme darurat saat tubuh mengalami kerusakan parah. Ini adalah keputusan biologis ekstrem, mempertahankan tubuh yang rusak dan hampir pasti mati, atau mengambil risiko besar demi kesempatan hidup baru. Tentu saja, kemampuan luar biasa ini bukan tanpa batasan. Proses menumbuhkan tubuh baru membutuhkan energi yang sangat besar. Banyak siput hanya mampu melakukan pemotongan kepala ini
satu kali sepanjang hidup mereka. Tubuh yang tertinggal tidak mampu menumbuhkan kepala baru. Tanpa otak dan sistem saraf pusat, tubuh lama hanya akan berhenti berfungsi dan akhirnya mati. Tidak ada regenerasi dua arah. Namun, justru keterbatasan inilah yang membuat fenomena ini sangat menarik bagi dunia sains. Jika makhluk sederhana seperti siput laut mampu mengaktifkan program genetik untuk menumbuhkan organ kompleks dari nol, maka muncul pertanyaan besar tentang potensi tersembunyi regenerasi pada makhluk lain. Para ilmuwan kini mempelajari sinyal kimia, jalur genetik, dan mekanisme seluler yang memungkinkan regenerasi total ini terjadi. Penelitian ini berpotensi membantu pengembangan terapi cedera tulang belakang, regenerasi organ, hingga pengobatan penyakit neurodegeneratif pada manusia. Siput sakoglosan bukan sekadar makhluk laut yang indah dan eksotis. Mereka adalah bukti hidup bahwa alam memiliki solusi yang jauh melampaui imajinasi manusia. Mereka adalah master regenerasi, pengguna energi matahari, dan simbol ekstrem dari konsep memulai ulang kehidupan. Kisah siput ini mengajarkan satu hal penting. Terkadang, untuk benar-benar bertahan hidup, alam tidak memilih jalan aman. Ia memilih jalan paling berani, paling ekstrem, dan paling menakjubkan. Bagaimana menurut Anda tentang kemampuan siput laut ini? Apakah menurut Anda, manusia suatu hari nanti bisa memanfaatkan prinsip regenerasi serupa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like jika Anda belajar sesuatu yang baru, subscribe untuk lebih banyak fakta alam yang mencengangkan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.